Yola masih kila. Berhenti dia. Dia bahasa Indonesia, saya bahasa itu. Asumi ke hati kalah. Iya pak, 450 pak kalau baru. Bener, saya tes. Wah, musik ini ke. Iya pak, tapi dapat telepon, dapat ini kata. Ayo lah pak hati kah. Itu udah murah pak, ada telepon. Jadi kita ini sebenarnya punya telepon ini. Iya, cuma nggak dipakai terus kan. Nah, jadi ada wifi. Wah, lah pak, tapi pakai TV lagi pak, bisa ke TV lihat YouTube. Oh ya, Romi sih ketahan ya, dipasang sama dia. Iya, dia pikir saya orang asing. Udah lama-lama saya bahasa Indonesia. Loh, bapak orang Indonesia? Iya. Jangan pikir orang kalau berbahasa roh udah pasti orang yang benar. Karena masalahnya itulah paling gawat, paling patut dicurigai. Kenapa? Nggak ada yang tahu artinya. Dia nggak tahu, kita nggak tahu benar apa enggak, kita nggak tahu asli apa palsu, kita nggak tahu. Pokoknya bulu apa yang kau ngomong? Aku nggak ngerti. Siapa yang ngerti? Cuma Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan reaction sebuah video dari Pendeta Rizuli Lubis yang ketika itu mempergunakan bahasa roh untuk bercakap-cakap dengan seorang pegawai Indihome ketika Pendeta Rizuli Lubis akan memasang wifi. Dan ternyata dikatakan oleh Pendeta Rizuli Lubis, katanya nyambung, pegawai Indihome tersebut bisa menerima bahasa roh yang dikatakan dan disampaikan oleh Pendeta Rizuli Lubis tersebut. Ini sungguh sangat mustahil sekali sebenarnya sahabat-sahabat ya. Apakah benar apa yang dialami oleh Pendeta Rizuli Lubis ini, ataukah ini hanyalah sekedar tipu-tipu yang dilakukan oleh Pendeta Rizuli Lubis? Karena kita telah tahu bersama bahasa roh yang selama ini diucapkan oleh Pendeta Rizuli Lubis itu adalah bahasa yang tidak dimengerti, tidak difahami oleh manusia. Terkhusus Pendeta Rizuli Lubis ini sendiri, saya yakin Pendeta Rizuli Lubis tidak paham dengan apa yang dia katakan. Oke, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Nah, jadi bahasa roh ini saudara sebenarnya sama maksud saya. Orang yang kalau nggak ngalami susah. Saya udah tes di sini waktu baru-baru pulang dulu lagi semangatnya. Waktu mau pasang wifi ini, lewat lah itu tukang wifi kan, tukang Telkomsel itu yang pakai itu kan, lewat gitu dari Indihome ya, lewat. Nah, saya bilang, Yola masih kila, berhenti dia. Dia bahasa Indonesia, saya bahasa itu. Asumi ke hati kalah. Iya pak, 450 pak kalau baru. Bener, saya tes. Wah, musik ini ke. Iya pak, tapi dapat telepon, dapat ini kata. Ayo lah pak hati kah. Itu udah murah pak, ada telepon. Jadi kita ini sebenarnya punya telepon ini. Iya, cuma nggak dipakai terus kan. Nah, jadi ada wifi. Wah, lah pak, tapi pakai TV lagi pak, bisa ke TV lihat YouTube. Oh ya, Romi sih ketahan ya, dipasang sama dia. Iya, dia pikir saya orang asing. Udah lama-lama saya bahasa Indonesia. Loh, bapak orang Indonesia? Iya. Nah sahabat, itulah tadi percakapan dari Pendeta Rizuli Lubis yang mempergunakan bahasa roh bercakap-cakap dengan seorang pegawai Telkom atau pegawai Indihome yang ketika itu akan memasang wifi di tempat si Pendeta Rizuli Lubis ini. Sahabat, apakah Anda percaya apa yang diceritakan oleh si Rizuli Lubis ini adalah benar? Kalau saya tidak yakin ya. Justru di situ kita bisa melihat Pendeta Rizuli Lubis ini ditertawakan oleh segelintir jemaatnya. Kelucuan dan kekonyolan yang dikatakan dan diceritakan oleh Rizuli Lubis menjadi bahan tertawaan jemaatnya. Jangankan kita, jangankan para jemaat yang hadir di tempat si Rizuli Lubis. Si Rizuli Lubis sendiri saya yakin tidak paham dengan apa yang dia katakan, dan lantas merekayasa sebuah cerita yang mana seolah-olah pegawai Indihome itu tahu dengan apa yang dimaksudkan oleh Pendeta Rizuli Lubis melalui bahasa roh yang dikatakannya. Ini adalah sebuah lelucon yang teramat sangat menghibur sahabat-sahabat ya.
Dan selanjutnya mari kita simak sebuah tanggapan atau pendapat dari seorang pendeta Kristen tentang bahasa roh. Kan jangan pikir orang kalau berbahasa roh udah pasti orang yang benar. Karena masalahnya itulah paling gawat, paling patut dicurigai. Kenapa? Nggak ada yang tahu artinya. Dia nggak tahu, kita nggak tahu benar apa enggak, kita nggak tahu asli apa palsu, kita nggak tahu. Pokoknya bulu apa yang kau ngomong? Aku nggak ngerti. Bahasa roh bohong. Ternyata di internal kekristenan sendiri terjadi silang pendapat ya. Menurut si pendeta Rizuli Lubis, dia bisa mempergunakan bahasa roh tersebut ya, walaupun kepada pegawai IndiHome yang akan memasang wifi di tempatnya. Tetapi menurut pendeta yang satunya, dikatakan bahasa roh tersebut tidak difahami oleh semua orang. Nah ini kan jadi cerita ngibul menurut kisah yang diceritakan oleh si Rizuli Lubis tersebut ya. Jelas sekali terjadi kebohongan dan penipuan yang terjadi di situ. Karena bahasa roh katanya sih di dalam kekristenan hanya diketahui, hanya dimengerti oleh Allah saja, seperti itu kan. Jadi siapapun manusia yang diajak ngobrol memakai bahasa roh seperti yang dilakukan oleh Rizuli Lubis adalah sebuah hal yang mustahil, alias sebuah ketidakmungkinan seperti itu ya. Tetapi itulah PD-nya si Rizuli Lubis untuk menipu jemaatnya, dibela-belain dia membuat skenario, sebuah cerita yang mengada-ada. Sungguh sangat luar biasa memang Rizuli Lubis ini demi untuk mempertahankan dan mencari jemaatnya yang ujung-ujungnya juga kalau banyak jemaat banyak perpuluhan. Nah itulah yang bisa kita lihat si Rizuli Lubis dengan segala penipuan dan segala rekayasa cerita bohongnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Oh ya rahesa kamu ralabasyaka takuralababas. Oh ya rahesa kamu ralabasyaka takuralababas. Oh ya rahesa kamu ralabasyaka takuralababas. Oh ya rahesa kamu ralapa kata-kata salaba-laba-laba-laba. Nah bahkan saya tidak bisa untuk sekedar mengikuti ya. Seandainya si pendeta Rizuli Lubis ini disuruh mengulang, apakah dia bisa mengulang apa yang baru saja dia katakan? Dan pertanyaan mendasarnya, apakah jemaat yang ada di hadapan Rizuli Lubis itu mengetahui arti ataupun makna yang diucapkan Rizuli Lubis?